Kita ke informasi mancanegara pemirsa, tentara Israel kembali melancarkan operasi besar-besaran di tepi barat. Militer Israel melakukan penggerebekan dan juga menangkap sejumlah warga Palestina. Tentara Israel kembali melancarkan operasi militer besar-besaran di tepi barat bagian utara, terutama di Tubas dan Tamur. Seluruh jalur utama ditutup sementara militer memperkuat pasukan dan menetapkan jam malam total di kawasan tersebut. Warga melaporkan tentara Israel melakukan penggerebekan ke puluhan rumah warga Palestina. Mereka mendobrak dan menggeledah rumah beberapa kali, pintu dirusak, barang pun diobrak-abrik. Bahkan beberapa keluarga diusir dari rumah mereka sendiri karena pasukan Israel telah mengambil alihnya. Belasan pemuda dilaporkan ditangkap dalam penggerebekan besar di Tamun. Lebih dari 53 pemuda ditahan dengan pengawasan ketat di pos-pos militer Tayasir dan Hamra. Hingga kini militer Israel belum memberikan keterangan mengenai alasan operasi besar-besaran ini. Namun penyisiran, penangkapan, hingga kerusakan properti terus terjadi dan memperbesar kekhawatiran akan potensi eskalasi yang lebih luas di tepi barat. Seorang pria melakukan penipuan, menarik tunai dan juga membayar transaksi di Goa, Sulawesi Selatan di sebuah toko, namun palsu. Pelaku ini menipu untuk membayar utang judi online. Seorang pria melakukan transaksi penarikan uang tunai sebesar Rp1.000.000 di salah satu toko di Jalan Pelita Lambeng, Desa Bonto Ala, Palangga, Goa. Usai menerima uang Rp1.000.000 dari pemilik toko, pelaku memperlihatkan bukti transaksi bank yang ternyata palsu. Keesokan harinya pelaku kembali ke toko dan melakukan penarikan uang Rp1.000.000 untuk kedua kalinya. Usai memberikan uang kepada pelaku hingga Rp2.000.000, korban baru menyadari jika uang yang ditransfer oleh pelaku tidak masuk ke rekening korban. Datang lagi sekitar sudah kasih bukti transfer, tapi uangnya nggak ada masuk. Tapi ada struk yang dikasih lihat. Ada dikasih lihat. Kayaknya struk palsu. Gitu. 1 juta. Kali datang, pertama datang masuk transfernya. Datang kedua tarik 1 juta. Pelaku penipuan diringkus polisi. Uang hasil kejahatan telah dihabiskan untuk membayar utang judi online dan berfoya-foya. Pelaku melakukan transaksi bank palsu yang dimana dia ini ingin menarik uang, tapi bukti transfer yang diperlihatkan kepada salah satu petugas BRI Link itu ternyata palsu yang diedit oleh pelaku. Akibat perbuatannya, pelaku kini ditahan untuk menjalani pemeriksaan di unit Jatantra Satreskrim Polres Goa. Polisi juga menyita ponsel dan sepeda motor yang digunakan pelaku sebagai barang bukti. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. Pemirsa, kawanan pencuri menyatroni pemukiman mewah di kawasan Duri Kepa, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Mereka ini membobol gembok pagar rumah, kemudian membawa kabur sepeda motor. Kawanan pencuri yang berjumlah 4 orang mendatangi rumah mewah di kawasan Duri Kepa, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Mereka memanfaatkan kondisi lingkungan sepi yang sedang tak dijaga satpam. Pelaku kemudian masuk ke dalam rumah setelah membobol gembok pagar. 1 unit sepeda motor korban yang terparkir di teras rumah pun berhasil digasak pelaku. Aksi pencurian sepeda motor itu hanya berlangsung 1 menit. Awal mulanya dia buka gembok yang pintu utama ini ya, nggak berhasil, baru lari ke pintu kedua itu, gerbang ini. Jadi mereka merusak gembok, ya. Apa maksudnya? Kayaknya itu semacam cairan ya, tangannya kayaknya ada semacam itu ya, tapi nggak begitu jelas sih. Kasus pencurian sepeda motor ini kemudian dilaporkan korban ke pihak kepolisian sektor Kebonjeruk, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani iNews melaporkan. Pemirsa, 2 sopir truk menjadi korban perampokan oleh 2 orang tak dikenal di Jalan Lingkar Utara, Lamongan, Jawa Timur. Akibat kejadian tersebut, korban ini kehilangan ponsel dan uang tunai jutaan rupiah.
Dua sopir truk menjadi korban perampokan oleh dua orang tak dikenal di Jalan Lingkar Utara, Lamongan, Jawa Timur. Perampokan pertama dialami Saiful Anam, warga Kabupaten Kudus. Sekitar jam 1 dini hari, korban menghentikan truk yang dikendarainya di kawasan Kelurahan Sukorojo untuk buang air kecil dan memeriksa tekanan ban. Saat turun dari kendaraan, tiba-tiba seorang pria mendatangi dan merampas ponsel, dompet, serta uang tunai Rp4.500.000. Pelaku lalu kabur dengan sepeda motor yang dikendarai rekannya. Beberapa jam sebelumnya, kejadian serupa juga menimpa Iwan Budianto, warga Kabupaten Tuban. Korban berusaha melawan hingga alami luka di pundak dan kaki. Ponsel dan uang tunai sekitar Rp3 juta dirampas pelaku. Telah menangani dua kejadian yang terjadi di JLU. Pamapta dan tim dari Satreskrim Polres Lamongan telah melaksanakan olah TKP. Untuk perkembangan saat ini, yang satu korban saat ini masih dimintai keterangan oleh Satreskrim untuk proses penyidikan lebih lanjut. Sedangkan yang satu kita bantu untuk mendapatkan pengobatan di rumah sakit. Polres Lamongan mengimbau para sopir dan pengendara untuk tetap waspada saat beristirahat di area sepi, guna mencegah terulangnya kembali hal serupa. Pemirsa, aksi pencurian di sebuah sekolah dasar di Wonosobo, Jawa Tengah terekam CCTV. Dalam aksinya ini pelaku menggondol sejumlah barang elektronik dan perlengkapan sekolah. Kini pelaku telah ditangkap. Inilah rekaman CCTV saat aksi pencurian terjadi di SD Negeri 1 Bumi Tirto, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Seorang pelaku berpakaian serba hitam dan berkerudung masuk ke ruang guru dan menggeledah sejumlah barang yang ada di dalamnya. Dari ruang guru dan dapur, pelaku berhasil membawa kabur proyektor, 2 unit sound system, laptop tabung gas LPG, hingga ratusan genteng yang rencananya digunakan untuk perbaikan sekolah. Dari pengembangan, polisi berhasil menangkap RRA, 23 tahun, warga Banjarnegara, di rumahnya. Diketahui dari hasil pemeriksaan, pelaku awalnya berpura-pura sebagai pembeli genteng. Namun ketika sepi, pelaku malah membobol, memecahkan kaca jendela dan menggasak barang berharga. Untuk tersangka, pada awalnya itu memang berniat mengambil genteng. Karena kebetulan di SD Negeri 1 Bumi Tirto itu sedang pembangunan, merehab gedung SD. Mengambil genteng, akhirnya karena keadaan sepi, itu berinisiatif juga melakukan pencurian di ruang guru. Barang bukti kejahatan berhasil diamankan di beberapa tempat berbeda karena telah dijual. Kini pelaku mendekam di sel tahanan dan akan dijerat pasal tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono News melaporkan. Pemirsa, kasus pembunuhan ibu muda yang sempat menggegerkan warga di Pemalang, Jawa Tengah berhasil terungkap. Hubungan khusus antara pelaku dengan korban menjadi awal motif pembunuhan tersebut. Kasus pembunuhan ibu muda di Desa Saradan, Pemalang, Jawa Tengah terungkap. Tersangka bernama Ramdlon yang merupakan tetangga korban ditangkap tim Satreskrim Polres Pemalang. Motif pembunuhan berawal pada hubungan khusus antara pelaku dan korban, sementara keduanya telah memiliki pasangan masing-masing. Tersangka menganiaya korban hingga tak berdaya lalu mengikat tubuh korban dan menutup kepalanya dengan plastik. Setelah melakukan aksinya, tersangka kabur meninggalkan rumah. Jasad korban ditemukan sehari setelahnya oleh kerabat dan warga yang sedang mencari keberadaannya. Menurut keterangan pelaku bahwa dia merasa dendam atau jengkel karena si pelaku ini sering meneror istrinya, istri sah si pelaku. Selain daripada itu, korban juga sering minta uang, seperti uang jatah, seperti kayak minta pada suaminya sendiri. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman pidana mati atau penjara seumur hidup. Sebelumnya, jasad seorang wanita ditemukan dengan tangan dan kaki terikat di Pemalang, Jawa Tengah.
Penemuan bermula dari pencarian keluarga setelah korban tak kunjung pulang sejak pamit pada 22 November lalu. Sebelum ditemukan meninggal dunia, korban sempat berpamitan untuk membeli kado untuk kedua anaknya. Keluarga korban kemudian mendatangi rumah terduga pelaku setelah mencurigai pelaku menjadi orang terakhir yang berkomunikasi dengan korban. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan ini kembali disorot. Pihak keluarga menuntut polisi membuka penyidikan resmi atas sejumlah temuan yang dinilai janggal. Misteri yang menyelimuti kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri almarhum Arya Daru Pangayunan memasuki babak baru yang mengejutkan. Pihak kuasa hukum keluarga mengungkap temuan signifikan bahwa ADP pernah melakukan check-in bersama seorang wanita berinisial V. Temuan ini mendorong tim kuasa hukum untuk mendesak Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya agar segera meningkatkan status penanganan kasus dari penyelidikan ke tahap penyidikan. Kuasa hukum keluarga Arya Daru, Nikolai Aprilindo, menegaskan bahwa eskalasi status kasus menjadi krusial untuk mengungkap kebenaran di balik kematian janggal ADP. Privasi yang disampaikan kemarin oleh pihak penyelidik kepada kami tentang adanya masalah check-in sebanyak 24 kali itu antara almarhum dengan Farah, itu adalah hasil fakta penyelidikan dari penyelidik, tetapi tidak didukung dengan bukti-bukti yang kuat, bukti-bukti yang valid tentang apakah betul mereka check-in untuk melakukan tindakan asusila atau untuk kepentingan apa dan kepentingan siapa. Itu tidak pernah dan tidak dapat dibuktikan oleh pihak penyelidik. Sebelum kasus resmi naik ke tingkat penyidikan, Nikolai meminta adanya mekanisme gelar perkara terlebih dahulu. Menurutnya langkah ini penting untuk memastikan semua aspek dan bukti ditelaah secara transparan dan komprehensif. Nikolai mengungkapkan berdasarkan informasi yang diterimanya dari Polda Metro Jaya hingga saat ini gelar perkara terkait kasus kematian ADP belum pernah dilaksanakan. Fokus utama dari desakan pihak keluarga adalah pendalaman informasi mengenai sosok wanita berinisial V. Ke informasi lain pemirsa, 2 bocah laki-laki datangi Pos Damkar Lubang Buaya, Jakarta Timur untuk mengembalikan ponsel yang mereka temukan. Meski sudah malam, keduanya ini memberanikan diri hingga akhirnya dipertemukan dengan pemilik ponsel. Dua bocah menemukan ponsel usai bermain sepak bola di kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur. Meski hari sudah malam, langsung berinisiatif untuk mendatangi pos pemadam kebakaran sektor Lubang Buaya. Mereka meminta tolong petugas untuk mengembalikan ponsel tersebut ke pemiliknya. Petugas damkar yang berada di pos kemudian menghubungi pemilik ponsel. Dan setelah kurang lebih setengah jam, pemilik ponsel tersebut akhirnya tiba di pos damkar. Yang dipertemukan dengan 2 anak laki-laki tersebut dan ponsel pun kembali ke pemiliknya. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, belasan pasangan bukan suami istri terjaring razia di sejumlah hotel dan penginapan melati di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Bahkan petugas ini menemukan pria dan wanita yang masih berstatus pelajar sedang berduaan di dalam kamar. Petugas gabungan Satpol PP dan TNI melakukan razia di sejumlah hotel melati di sepanjang ruas Jalan Trans Sulawesi, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Petugas memeriksa satu persatu kamar hotel dan penginapan. Dan ditemukan beberapa kamar yang diduga PSK tengah melayani pria hidung belang. Ironisnya, di salah satu kamar seorang pria parubaya ditemukan bersama 2 wanita yang diduga sebagai PSK. Tidak hanya itu, petugas juga merazia hotel melati di kawasan Kelurahan Lantora. Hasilnya, sejumlah pasangan muda-mudi yang masih berstatus mahasiswa dan pelajar kedapatan berduaan di dalam kamar hotel. Dalam razia, petugas menemukan sejumlah alat kontrasepsi. Sementara 12 pasangan bukan suami istri yang terjaring razia langsung diamankan. 12 pasang yang kita bisa amankan malam ini, diambil semua identitasnya,
dan beberapa terdiri dari pelajar, mahasiswa, masyarakat umum dari beberapa hotel atau penginapan. Seluruh pasangan digiring ke kantor Satpol PP untuk didata. Sebagian dipulangkan ke keluarga, sementara lainnya diserahkan ke dinas sosial karena merupakan pekerja seks komersial dari luar daerah. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan. Pemirsa, tanah perbukitan longsor di Pasilaweh, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Longsor akibatkan 2 rumah warga hancur serta akses jalan terputus. Wahyu, Allah, wahyu, umah habis, potong. Inilah detik-detik tanah longsor melanda daerah Pasilaweh, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, Jumat pagi. 2 rumah yang ada di pinggir jalan dihantam tanah longsor. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut karena pagi sekitar pukul 6.30 warga sudah berada di luar rumah. Namun longsor tersebut menutupi badan jalan dan saluran irigasi utama Bendungan Anai. Belasan rumah yang berada di sekitar lokasi sudah dikosongkan karena dikhawatirkan longsor susulan. Pasalnya curah hujan di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat masih tinggi. Tandanya dulu longsor sedikit, baru besar lagi. Ya. Orang udah ngungsi. Iya. Memang nggak bisa sama sekali. Nggak bisa. Ini total. Total. Selain merusak 2 rumah, tanah longsor juga menyebabkan akses jalan ke Sikayan, Asam Pulau dan PLTA terputus total. Sementara itu, tim SAR gabungan terus berjibaku mencari puluhan korban hilang akibat banjir bandang di Padang Panjang, Sumatera Barat. Sementara itu, 7 orang korban ditemukan meninggal dunia usai tersapu air bah dan tertimbun lumpur. Tim SAR gabungan terus berjibaku mencari korban banjir bandang di Padang Panjang, Sumatera Barat. Petugas mengerahkan sejumlah alat berat untuk mencari korban yang hanyut maupun tertimbun lumpur akibat terjangan air bah Rabu malam. Dalamnya lumpur, banyaknya bebatuan dan kayu mengakibatkan petugas kesulitan mencari korban. Selain itu, hujan deras dan angin kencang juga turut menghambat proses evakuasi. Pemerintah Kota Padang Panjang sudah menerapkan situasi tanggap darurat bencana selama 14 hari. Ini kita sekarang untuk buka jalan dulu lewat dengan eskavator agar akses antara Padang dengan Padang Panjang terbuka. Kalau untuk warga yang terdampak itu sudah ada terdata yang konkret. Nah, warga yang terdampak hari ini kan kami masih mengumpulkan data dari informasi berapa kakak yang kita yang terdampak dari korban bencana. Diduga masih ada puluhan korban hilang. Adapun 7 korban ditemukan meninggal dunia dan dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara. Dari Padang Panjang, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Rumah dinas Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution terendam banjir. Banjir terjadi akibat meluapnya Sungai Babura yang berada tepat di sisi rumah dinas Gubernur Sumatera Utara. Rumah dinas Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution di Jalan Sudirman, Kota Medan, Sumatera Utara ikut terendam banjir. Luapan air Sungai Babura yang berada tepat di sisi rumah dinas Gubernur Sumatera Utara menggenangi pekarangan hingga masuk ke sejumlah ruangan di rumah dinas. Bahkan sejumlah kendaraan yang terparkir di halaman juga terendam banjir. Banjir dipicu karena tingginya curah hujan yang mengguyur Kota Medan selama sepekan. Pasca banjir yang melanda rumah dinas Gubernur Sumatera Utara ini, sejumlah petugas membersihkan pos penjagaan. Hingga kini belum ada penjelasan resmi mengenai kondisi drainase atau penanganan banjir di area tersebut. Dari Medan, Sumatera Utara, Bobi Pakpahan, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden RI Prabowo Subianto mengerahkan jajarannya memberikan bantuan kepada korban banjir Sumatera. Bantuan sebanyak 4 pesawat dikirimkan ke 3 lokasi terdampak banjir bandang di Sumatera.
Jumat pagi, pemerintah kembali mengirimkan bantuan sebanyak 4 pesawat, yaitu 3 pesawat Hercules dan 1 pesawat A400. Sebelumnya, pemerintah sudah mengirimkan bantuan sejak tanggal 25 November 2025. Bantuan dikirimkan sesuai kebutuhan di lokasi terdampak bencana seperti 150 tenda, 64 perahu karet untuk evakuasi, genset listrik, alat bantu listrik, 100 alat komunikasi, bahan makanan siap saji, tim medis dan obat-obatan. Telah diberangkatkan atas instruksi langsung Bapak Presiden tadi malam kepada seluruh jajaran terkait untuk memberangkatkan pagi ini 4 pesawat, 3 pesawat Hercules, kemudian 1 pesawat A400 terbang ke 3 provinsi yang terdampak bencana. Tenda pengungsian, terus makanan dengan segala kebutuhan sehari-hari sudah dikirim. Dan kemarin kami juga melakukan rapat koordinasi dengan KL-KL terkait dan juga 3 gubernur, kemudian para bupati wali kota secara daring untuk mengupdate kebutuhan-kebutuhan terakhir yang diperlukan. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terkait penanganan bencana di sejumlah daerah di Sumatera kemarin sore. Rapat digelar di Istana Kepresidenan Jakarta. Ratas membahas bencana yang terjadi di Pulau Sumatera hingga perekonomian daerah. Sementara itu, pemirsa, pesawat angkut berat TNI Angkatan Udara yang membawa bantuan penanganan bencana telah mendarat di Padang, Sumatera Barat dan Aceh Besar, Provinsi Aceh. Hujan deras yang mengguyur Sumatera Barat dalam beberapa hari di akhir November 2025 menyebabkan 15 dari 19 kabupaten dan kota terdampak bencana banjir, longsor, hingga banjir bandang. Kabupaten Agam, Padang Pariaman, Solok, Pasaman, hingga Kota Padang menjadi daerah yang terdampak parah. Bahkan puluhan orang tewas akibat bencana tersebut. Untuk memberikan bantuan terhadap para pengungsi akibat bencana tersebut, pesawat Super Hercules A1339 mendarat di Bandara Internasional Minangkabau, Padang. Pesawat membawa tenda darurat, perahu karet, peralatan komunikasi, kebutuhan listrik darurat, serta makanan siap saji. Selain membawa logistik, pesawat juga membawa tim medis gabungan TNI dan Kementerian Kesehatan. TNI AU juga turut mengerahkan helikopter Karakal H2215 untuk mendistribusikan bantuan ke daerah terisolasi dan tak dapat dijangkau melalui jalur darat. Sementara pesawat Hercules A1318 juga tiba di Lanut Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, Provinsi Aceh. Sama dengan yang di Padang, pesawat juga membawa bantuan berupa tenda darurat, perahu karet, perangkat komunikasi, serta makanan siap saji. Sehari sebelumnya, TNI juga mengirimkan material tower darurat ke Aceh untuk mempercepat pemulihan jaringan listrik pasca banjir. Kabupaten Aceh Utara, Cingkil, hingga kota Lok Sumawe diketahui menjadi wilayah terdampak banjir bandang. Dari Sumatera Barat dan Aceh, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Partai Perindo resmi menunjuk John Richard Banua sebagai Ketua DPW Partai Perindo Papua Pegunungan. Dengan dinakodai oleh John Richard Banua, Partai Perindo ini diharapkan mampu memperkuat struktur serta membangun kepercayaan masyarakat menuju Pesta Demokrasi tahun 2029 mendatang. Partai Perindo yang dipimpin Angela Tanung Sudibyo terus melakukan penyegaran dan penguatan struktur partai guna menyongsong kontestasi pemilu pada tahun 2029 mendatang. Hal ini ditandai dengan penyerahan surat keputusan sebagai Ketua DPW Partai Perindo Papua Pegunungan kepada John Richard Banua oleh Sekjen Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiansyah di kantor DPP Partai Perindo Menteng, Jakarta Pusat. Pada kesempatan yang sama, Partai Perindo juga menyerahkan surat keputusan DPP terhadap 8 DPD di wilayah Provinsi Papua Pegunungan. Kita menyerahkan kepada DPW Papua Pegunungan. Berikut kita juga menyerahkan surat keputusan DPP terhadap 8 DPD di wilayah Provinsi Papua Pegunungan. Dan ini satu upaya konsolidasi kelembagaan dan penguatan kelembagaan. Inilah untuk
tugas kita di daerah untuk bekerja untuk memajukan Partai Perindo adalah utamakan ini, dengan ada SK inilah kami untuk verifikasi partai. Itu yang sangat penting sekali. Dan kami bagaimana kalau sudah verifikasi partai selesai, ya kami juga harus punya pertahankan kursi yang ada maupun menambah kursi yang ada di wilayah kami. Melalui kader-kader terbaiknya, partai yang dipimpin Ketua Umum Angela Tanung Sudibyo ini juga berkomitmen akan terus hadir memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dari Jakarta, Amrina Rida, Rizky Yulianto, iNews melaporkan. Pemirsa, Vision Plus resmi menjalin kolaborasi dengan IKI melalui peluncuran paket langganan terbaru bertajuk Combo Asia. Dua kekuatan OTT Asia ini berkomitmen dalam menghadirkan konten yang lebih kuat serta engagement yang lebih mendalam. Platform streaming digital over the top milik PT MNC Digital Entertainment Tbk, Vision Plus, meluncurkan paket Combo Asia bersama platform hiburan digital global ICI. Peluncuran Combo Asia merupakan kolaborasi strategis yang mengedepankan inovasi dan sinergi antara dua platform OTT Asia terkemuka ini. Esther Yu, ICI International Global Ambassador, turut memeriahkan peluncuran paket Combo Asia di Jakarta Concert Hall iNews Tower, Jakarta Pusat yang dihadiri Executive Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo bersama istri tercinta Liliana Tanu Sudibyo. Dengan kerjasama ini kami bisa meningkatkan distribusi kami juga ke beberapa negara yang lain, dan kita juga sekarang lagi bahas mengenai beberapa kolaborasi dalam segi konten dan juga dalam segi co-production. Ya, semoga ini bisa meningkatkan production quality kami dan juga production distribution kami. Mengusung semangat streaming The New Asia, Vision Plus dan ICI berkomitmen dalam menyajikan tayangan terbaik, konten yang lebih kuat, serta pengalaman streaming yang lebih kaya dan relevan bagi pengguna. So we feel after understanding our users, memang saling melengkapi konten di Vision Plus dengan konten di ICI. So we, as we said earlier, we share the same vision. So we said it's a good fit to work together. Tapi matlamatnya memang untuk offer the best value for consumers. Melalui kemitraan ini, Vision Plus dan ICI berkomitmen menyajikan hiburan yang terus berkembang, mulai dari tayangan olahraga yang menyatukan penggemar dari level nasional hingga global, original series, dan microdrama dengan cerita autentik dari Indonesia hingga konten premium Asia. Dari Jakarta, Indra Setiabudi, Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Inovasi keripik bayam ini sangat menarik, berikut liputan untuk Anda. Ingin berpangku tangan, ibu-ibu kelompok wanita tani kurma di Desa Wanaherang, Gunung Putri Bogor berinovasi mengolah bayam Brazil hasil panen kebun mereka menjadi keripik nan gurih bergizi. Sekali panen, mereka mendapatkan 3 kg bayam Brazil yang daunnya masih muda untuk olahan keripik. Oke, tar dulu. Ya pemirsa, siapa sangka tanaman sayuran di kebun warga jadi peluang cuan besar di Gunung Putri Bogor, Jawa Barat. Ibu-ibu kelompok tani ini berhasil menyulap bayam Brazil menjadi keripik renyah bernilai ekonomis tinggi. Nah, lewat pendampingan perbankan, usaha mereka pun ini berkembang mampu meningkatkan pendapatan. Ingin berpangku tangan, ibu-ibu kelompok wanita tani kurma di Desa Wanaherang, Gunung Putri Bogor berinovasi mengolah bayam Brazil hasil panen kebun mereka menjadi keripik nan gurih bergizi. Sekali panen, mereka mendapatkan 3 kg bayam Brazil yang daunnya masih muda untuk olahan keripik. Setelah dicuci bersih, daun bayam Brazil dimasukkan ke dalam adonan tepung dan diaduk hingga merata. Bayam Brazil kemudian digoreng hingga kecoklatan. Dari 3 kg bayam Brazil, mereka bisa membuat sekitar 30 bungkus lebih keripik.
Dengan pendampingan dan akses pemasaran oleh BRI, produk keripik bayam Brazil laris manis. Selain manfaatnya juga banyak, rasa juga oke, enak di lidah. Ini rencana bantuan dalam bentuk mesin, perangkat alat-alat gitu. Pemasarannya waktu itu udah pernah ke hotel atau instansi-instansi. Jadi manjang ya, dari BRI dibimbing terus, didampingin terus biar sampai ya mudah-mudahan itu bisa sampai keluar gitu. Selain pelatihan dan pembinaan, BRI juga memberikan modal kredit usaha rakyat kepada pelaku UMKM agar usahanya makin maju. Hingga Oktober 2025, BRI berhasil menyalurkan KUR sebesar Rp147,2 triliun. Sementara kuota KUR BRI tahun ini Rp160 triliun untuk KUR mikro dan Rp17 triliun untuk KUR kecil. Klaster itu kita lengkapi dengan pengetahuan, terus kita kasih pendidikan bagaimana kita memasarkan, memproduksi, menjaga standar mutu, dan bagaimana kita mengelola permodalan. Otomatis nantinya perekonomian, sarana penunjang juga terus berkembang, ekonomi wilayah, ekonomi desa juga dapat terus ditingkatkan. Tekstur keripik bayam Brazil yang crispy dan enak banyak diminati pembeli. Boleh coba ya, Mam ya? Ya, silakan Ibu. Kriuknya ya Bu ya. Soal harga, satu pouch keripik bayam Brazil Rp15.000. Keripik ini sudah lumayan banyak pembeli dan banyak pemesan juga. Handmade juga kan sehat buat kesehatan kita juga. Pokoknya enak deh. Harganya masuk di kantong kita, Mbak. Cukup ramah gitu. Harapannya, menjadi klaster UMKM binaan BRI, usaha keripik bayam Brazil ini terus berkembang dan mampu mendongkrak ekonomi kelompok wanita tani sekaligus meningkatkan ketahanan pangan keluarga. Dari Bogor, Jawa Barat, Steviani Sirait, Tri Julianti, iNews melaporkan. Pemirsa, siapa sangka tanaman sayuran di kebun warga ini jadi peluang cuan besar di Gunung Putri, Bogor. Ibu-ibu kelompok tani berhasil menyulap bayam Brazil menjadi keripik renyah bernilai ekonomi tinggi lewat pendampingan perbankan. Usaha mereka pun berkembang mampu meningkatkan pendapatan. Tak ingin berpangku tangan, ibu-ibu kelompok wanita tani kurma di Desa Wanaherang, Gunung Putri Bogor berinovasi mengolah bayam Brazil hasil panen kebun mereka menjadi keripik nan gurih bergizi. Sekali panen, mereka mendapatkan 3 kg bayam Brazil yang daunnya masih muda untuk olahan keripik. Setelah dicuci bersih, daun bayam Brazil dimasukkan ke dalam adonan tepung dan diaduk hingga merata. Bayam Brazil kemudian digoreng hingga kecoklatan. Dari 3 kg bayam Brazil, mereka bisa membuat sekitar 30 bungkus lebih keripik. Dengan pendampingan dan akses pemasaran oleh BRI, produk keripik bayam Brazil laris manis. Selain manfaatnya juga banyak, rasa juga oke, enak di lidah. Ini rencana bantuan dalam bentuk mesin, perangkat alat-alat gitu. Pemasarannya waktu itu udah pernah ke hotel atau instansi-instansi. Jadi manjang ya, dari BRI dibimbing terus, didampingin terus biar sampai ya mudah-mudahan itu bisa sampai keluar gitu. Selain pelatihan dan pembinaan, BRI juga memberikan modal kredit usaha rakyat kepada pelaku UMKM agar usahanya makin maju. Hingga Oktober 2025, BRI berhasil menyalurkan KUR sebesar Rp147,2 triliun. Sementara kuota KUR BRI tahun ini Rp160 triliun untuk KUR mikro dan Rp17 triliun untuk KUR kecil. Klaster itu kita lengkapi dengan pengetahuan, terus kita kasih pendidikan bagaimana kita memasarkan, memproduksi, menjaga standar mutu, dan bagaimana kita mengelola permodalan. Otomatis nantinya perekonomian, sarana penunjang juga terus berkembang, ekonomi wilayah, ekonomi desa juga dapat terus ditingkatkan.
Tekstur keripik bayam Brazil yang crispy dan enak banyak diminati pembeli. Boleh coba ya, Mam ya? Ya, silakan Ibu. Kriuknya ya Bu ya. Soal harga, satu pouch keripik bayam Brazil Rp15.000. Keripik ini sudah lumayan banyak pembeli dan banyak pemesan juga. Handmade juga kan sehat buat kesehatan kita juga. Pokoknya enak deh. Harganya masuk di kantong kita, Mbak. Cukup ramah gitu. Harapannya, menjadi klaster UMKM binaan BRI, usaha keripik bayam Brazil ini terus berkembang dan mampu mendongkrak ekonomi kelompok wanita tani sekaligus meningkatkan ketahanan pangan keluarga. Dari Bogor, Jawa Barat, Steviani Sirait, Tri Julianti, iNews melaporkan.